Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian kembali belajar bersama Ibu Tiara. Anak-anak hebat, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman berdasarkan suku atau asal daerahnya. Kemudian siswa mampu menentukan sikap terhadap keberagaman karakteristik individu. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam kalimat. Yang keempat, siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama ada keberagaman karakteristik individu berdasarkan suku atau asal daerahnya. Yang kedua ada kata sapaan. Dan yang ketiga ada nilai pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu. Ayo, masih ingat kan tepuk semangat? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Kalian kalau belajar, walaupun daring, harus tetap semangat ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada Siti dan teman-temannya menyapa pengunjung di kebun binatang. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Baria. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, adik-adik, pada LKS yang telah Ibu berikan terdapat soal seperti ini ya, yaitu memasangkan nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Nah, coba kalian lihat, ada Bariah dari Madura, dipasangkannya dengan kotak yang mana ya? Ibu kasih contoh, kalau yang Bariah dari Madura itu dipasangkannya dengan suku Madura yang ada pada kotak ketiga. Nah, silakan kalian tarik garis dari yang ada bulatan itu sampai kotak yang ketiga. Nah, lalu untuk yang kedua juga ada Asep dari Bandung. Menurut kalian itu masuknya ke suku apa ya? Suku Jawa, suku Betawi, atau suku Sunda? Nah, yang ketiga juga ada Joko dari Solo. Menurut kalian kalau Solo itu masuknya suku apa ya? Jawa, Betawi, atau Sunda? Nah, yang terakhir ada Madin dari Jakarta. Menurut kalian, Jakarta itu masuknya suku apa? Jawa, Betawi, atau Sunda? Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, selanjutnya, kita belajar tentang sikap terhadap teman yang berbeda suku atau daerah. Walaupun kita berbeda-beda daerah dengan teman-teman kita harus tetap menjaga silaturahmi atau pertemanan kita. Seperti tetap bermain bersama, tidak mengejeknya, saling menghormati, saling membantu, dan saling menyapa.
kita tidak boleh membeda-bedakan. Mau ia dari suku Jawa, mau ia dari suku Sunda, atau suku yang lainnya, kita harus tetap hidup dengan rukun. Nah, selanjutnya masih ingat kalian dengan kata sapaan. Jika kita memanggil orang secara langsung itu berarti itu adalah kata sapaan. Contoh kata sapaan ada nama orang, ada kau, ada kamu, ada tuan, dan lain sebagainya. Nah, pada LKS yang Ibu berikan juga terdapat pertanyaan tentang kalimat sapaan. Contoh kalimat dengan kata sapaan Bariah. Ada kalimat yaitu selamat siang Bariah. Bariah, dari mana asalmu? Bariah, apa kegemaranmu? Nah, itu merupakan kalimat dengan kata sapaan Bariah. Nah, selanjutnya pada nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian diinstruksikan untuk membuat kalimat dari kata-kata yang ada pada LKS tersebut. Ada kata Joko, ada kata Asep, ada kata kalian, dan ada kata Madin. Silakan kalian isi sendiri di rumah. Nah, kita kembali lagi ke Siti. Ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Dan apabila lokasinya agak sempit, maka dibagi menjadi 3 kelompok. Sedangkan apabila lokasinya sempit, dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, selanjutnya. Nah, yang pertama itu terdapat 12 siswa, kemudian dibentuk menjadi 2 kelompok. Berarti ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Nah, setiap kelompok dinyatakan dalam pecahan berapa ya? Jika terdapat 12 siswa, kemudian dibentuk menjadi 2 kelompok, maka satu kelompok tersebut dinyatakan sebagai pecahan 1/2. Dan setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Nah, selanjutnya yang kedua, terdapat 12 siswa, kemudian dibentuk menjadi 3 kelompok. Berarti ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, menurut kalian, setiap kelompok dinyatakan dalam pecahan berapa ya? Jawabannya adalah pecahan 1/3. Dan setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Maka 4 siswa tersebut bisa dinyatakan sebagai pecahan 1/3 dari 12 siswa. Nah, yang ketiga yaitu terdapat 12 siswa, kemudian dibentuk menjadi 4 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Maka setiap kelompok dinyatakan dalam pecahan 1/4. Dan setiap kelompok terdiri dari 3 siswa gitu. Jadi ada 4 kelompok yang terdiri dari 3 siswa, kemudian pecahannya disebut sebagai pecahan 1/4 karena terdapat 12 siswa yang dibentuk menjadi 4 kelompok. Nah, coba lihat, ini ada pada buku tema kalian, kita mencoba untuk belajar melingkari pecahan yang sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Nah, gambar yang pertama ada gambar kue yang dibagi 2. Menurut kalian, gambar kue itu satu bagiannya dinyatakan sebagai pecahan berapa? Ya benar, pecahan 1/2. Karena ada satu bagian yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, selanjutnya ada kue juga yang dibagi menjadi 4 bagian. Jika kue itu diambil 1, maka satu bagian tersebut disebut sebagai 1/4 bagian. Nah, yang ketiga ada dinosaurus. Ada 3 dinosaurus, kemudian 1 dinosaurus itu diambil. Maka 1 dinosaurus itu dinyatakan sebagai pecahan 1/3. Nah, selanjutnya ada sebuah tahu yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Itu juga sama disebut sebagai pecahan 1/2.
Lalu ada bata merah nih, yang terdapat 6 biji. Kemudian diambil 2 biji dari 6 biji tersebut. Maka 2 biji tersebut disebutnya 1/3 bagian. Nah, selanjutnya juga ada 4 ular. 4 ular ini jika diambil 1 ular, maka 1 ularnya itu disebutnya sebagai 1/4 bagian. Dan yang terakhir ada belalang. Terdapat 2 belalang, kemudian jika 1 belalang itu diambil, maka disebutnya sebagai setengah atau 1/2 bagian. Nah, semoga kalian makin paham ya dengan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 ini. Nah, anak-anak hebat, silahkan kalian mengerjakan LKS yang telah Ibu berikan ya. Selamat dan semangat belajar. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini dan kalian dapat mengerjakan LKS yang Ibu berikan dengan baik. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari besok kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 5. Nah, kalian coba belajar terlebih dahulu di rumah. Dan besok Ibu juga akan berikan video pembelajaran lagi. Nah, anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dan rajin belajar. Raihlah cita-citamu dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.